luar biasa yang selama ini saya alami selama 2 malam berturut-turut selama youth camp kemarin. Saya selama youth camp kemarin pas malam kedua, saya menyatakan mujizat Tuhan hadir di hidup saya. Pas saya tuh cuma mendengarkan kata hamba Tuhannya, saya cuma mendengarkan hamba Tuhannya cuma bilang maju ke depan, cuma itu yang saya dengarkan. Tapi nggak tahu kenapa kaki saya ini tiba-tiba maju sendiri, badan saya udah nggak bisa berasain badan saya lagi. Yang saya sadar itu, yang saya lihat, saya udah berada di salah satu ruangan, yang bergema. Di situ ada ruangannya putih semua, dinding putih, lantai juga putih. Cuman ada 2 pintu di situ. Yang pertama saya melihat pintu yang satunya itu warnanya hitam, pintu berwarna hitam, dan yang satu lagi itu pintunya berwarna emas. Dan di situ saya nggak tahu kenapa saya bisa tiba-tiba ada di situ. Padahal perasaan saya itu saya sedang berada di bangsal, saya berdoa di situ. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih saya di tempat ruangan itu. Dan di situ saya itu ada melihat sosok berwarna hitam. Dia tuh pakai jubah warna hitam dan dia bawa tombak. Dia pegang tangan saya, dia tarik saya, dia mau masukin saya ke pintu berwarna hitam itu. Di situ saya melihat banyak orang yang teriak minta tolong di situ. Saya lihat di situ ada yang dipukul, dipotong perutnya, dan disiksa di situ. Saya melihat dengan jelas sekali. Saya mau didorong di situ oleh orang berjubah hitam ini. Saya mau didorong. Kemudian pas saya udah mau didorong, saya itu ditarik sama orang yang berjubah putih dan bersayap. Saya ditarik di situ. Kemudian mereka itu kelahi di situ. Saya terjatuh di bawah. Mereka kelahi. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Tapi saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Karena saya bingung mau ngapain juga. Terus habis itu malaikat ini dia udah lemah karena belakangnya ditusuk pakai tombak. Terus saya digendong dengan orang yang berjubah hitam ini. Saya digendong, saya dilempar ke pintu hitam itu. Di situ saya udah ngerasain rasanya hawa panas di situ, udah ngerasain mendekat kepada api-api yang menyala di situ. Saya udah ngerasain. Terus tiba-tiba saya bersyukurnya ada malaikat Tuhan datang kembali menolong saya. Dia gendong saya, dia bawa saya naik ke atas. Di situ saya benar-benar rasanya bersyukur bisa ditolong sama malaikat Tuhan yang ada di situ. Saya dibawa ke atas, saya dinaikkan. Terus orang yang berjubah hitam ini nggak senang melihat saya selamat. Dia nggak senang melihat saya selamat. Dia bunuh malaikat itu. Di situ saya kembali terjatuh. Saya nangis di situ. Kemudian saya kembali tersadar pas udah selesai berdoa di situ. Saya kembali tersadar. Kemudian kembali lagi di malam terakhir kemarin youth camp, saya kembali didatangin sama Tuhan. Pas saya mendengar hamba Tuhan itu berkata maju ke depan. Terus kaki saya ini kembali maju, badan saya ini kembali maju ke depan gitu tanpa kesadaran saya. Saya nggak sadar kalau badan saya ini udah maju ke depan. Terus di situ saya teriak, kesadaran saya masih teriak di situ. Saya masih teriak dan saya kembali melihat orang yang berjubah hitam itu. Dia membawa tombaknya lagi, dia mengarahkan tombaknya ke saya. Terus dia membawa satu orang, di situ ada 2 orang. Yang satunya pakai jubah berwarna merah dan satu lagi berjubah berwarna hitam.
Di situ mereka berdua itu ngangkat saya. Mereka mau melempar saya kembali ke pintu berwarna hitam itu, ke pintu api neraka itu. Mereka mau melempar saya ke situ lagi. Sebelum mereka melempar saya tuh didatangin sama Tuhan. Tuhan ada di belakang saya. Di kiri kanannya Tuhan itu ada malaikat. Di situ ada malaikat di kiri kanan Tuhan itu. Terus sebelum kedua orang itu melempar saya ke pintu hitam itu, kedua orang itu sebelumnya berkata seperti ini, lebih baik kamu mati, nggak pantas kamu hidup di dunia, kata kedua orang itu. Kamu nggak suka sama Tuhan, lebih baik kamu mati. Itu yang mereka bilang kepada saya sebelum mereka melempar saya. Terus pas udah mau melempar, di situ Tuhan selamatin saya lagi. Itu kebaikan Tuhan yang pernah saya rasakan sebelumnya. Dan selama 2 tahun ini, dari 2022 sampai 2023, saya menutupin kesalahan dan dosa saya. Saya nggak tahu ini kalian bakal mikir saya yang buruk atau tidak, tapi saya mau mengungkapkan kesalahan saya yang udah saya lakukan 2 tahun yang lalu. Jadi 2022 pas saya masih kelas 7, saya itu diajak sama teman-teman saya. Saya dibawa. Di situ pikiran saya memang gelap. Saya nggak mikir Tuhan di situ. Saya nggak ada mikir Tuhan. Jadi saya tuh diajak sama teman-teman saya buat ngerokok. Dan saya nggak tahu berkata apa. Saya bilang mau. Saya berkata mau di situ. Jadi dua minggu itu saya ngerokok. Itu saya jujur. Saya nggak mau lagi mendem ini sendirian. Saya 2 minggu ngerokok. Di situ mulai dari malamnya itu, pas malam minggu, seingat saya, malam minggu itu saya mimpi Tuhan bawa saya ke penjara. Di penjara itu banyak orang berdosa di situ. Di situ saya melihat orang-orang di situ ramai. Dia minta tolong semua. Dia berteriak di situ semua. Mereka berteriak minta tolong. Di situ saya melihat badannya ada yang dijahit, kepalanya dijahit, mukanya hancur. Di situ saya melihat seperti itu. Terus Tuhan berkata kepada saya lagi. Dia berkata seperti ini, kamu harus bertobat sebelum kamu jadi mereka, katanya. Di situ saya nangis, saya peluk Tuhan. Saya bisa ngerasain pelukan Tuhan dan Tuhan juga meluk saya di situ. Terus saya kebangun dari tidur saya kebangun, saya berdoa di situ. Saya berdoa, saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Saya harap Tuhan bisa mengampuni saya di situ. Saya berdoa begitu. Terus kemarin pas malam api unggun, di situ ada kertas pengakuan dosa. Di situ saya tulis 1 dosa saya yang paling berat di situ. Jadi saya pas udah pembakaran api unggun, di situ saya bakar kertas itu. Saya berdoa dulu, baru saya bakar kertas itu dengan iman saya. Amen. Saya berjanji tidak akan mengulangi kejadian seperti 2 tahun yang lalu kemarin. Di situ saya benar-benar merasa berdosa. Dari saya udah mendam ini selama 2 tahun. Di situ saya dipenuhi dengan roh ketakutan. Saya nggak berani ngungkapin itu dengan orang tua saya, karena saya takut karena orang tua saya akan membenci saya dengan itu. Saya pendam sendiri selama 2 tahun. Pas udah pulang youth camp kemarin, baru saya jujur kepada kedua orang tua saya. Saya jujur kepada kedua orang tua saya kalau saya pernah merokok. Di situ saya nangis, orang tua saya juga nangis di situ. Dan setelah saya selesai mengakui dosa saya kepada kedua orang tua saya baru lega. Saya merasa lega di situ. Karena dosa yang udah selama ini saya simpan sendiri, saya pendam sendiri, itu akhirnya saya ungkapin kepada kedua orang tua saya. Dan pikiran bodoh saya sebelum mengikuti youth camp ini bukan untuk ibadah sebenarnya,
pikiran bodoh saya. Pikiran bodoh saya ini nggak pengen ibadah, pengennya cuma ketemu teman-teman baru. Itu pikiran saya. Ternyata Tuhan punya kehendak lain buat saya. Dia malah datang di hidup saya. Dia nyatakan mujizatnya, dia kasih penglihatan yang jelas kepada saya. Itu adalah momen yang gak pernah saya lupakan. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Dia udah menjamah saya di situ. Dan saya juga malam kedua itu, pas bapak saya bilang, kamu mau dibaptis enggak? Itu pikiran saya bilang enggak mau sebenarnya. Saya enggak mau. Tapi mulut sama hati saya itu berkata lain. Mulut saya tiba-tiba bilang mau. Terus di jam malam itu juga saya dibaptis di situ dengan hamba Tuhan. Saya dibaptis. Selesai dibaptis baru saya kembali ke tenda kembali. Itulah mujizat Tuhan yang pernah saya rasakan selama 2 malam ini mengikuti youth camp. Saya bersyukur akhirnya saya bisa mengakui segala kesalahan saya yang saya pendam sendiri. Saya bisa membuka kembali kepada kedua orang tua saya. Itu yang saya bersyukurnya. Dan saya kembali lega karena saya udah gak ada yang lagi yang ditutup-tutupin. Amin. Itu dia. Jadi pas saya mimpi itu, saya mimpi pas malam minggu hari itu, Tuhan itu kembali berkata kepada saya, kamu itu anak hamba Tuhan, kamu itu harus bertobat, katanya. Kamu tidak boleh seperti mereka, kamu tidak boleh seperti mereka yang berdosa ini, katanya. Kalau kamu tidak ingin disiksa seperti itu yang Tuhan katakan kepada saya. Jadi saya ingin mengundang orang yang ikut youth camp kemarin buat bernyanyi. Haleluya, puji Tuhan. Ayo yang ikut youth camp kemarin, Hizkia sama Sasa, untuk persembahkan pujian bagi Tuhan. Maju anakku, maju. Ayo persembahkan pujian, nyanyi ke depan. Ayo maju, haleluya. Puji Tuhan luar biasa, Tuhan sudah berkati anak kami Rahel Grace Natasha. Tuhan akan pakai dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Haleluya, silakan. Ayo Hizkia sini dan sini. Nyanyi, persembahkan pujian sama Sasa, Rahel, Ezra. Pakai gitar cari. Pakai gitar cari. Saat ku berjalan
lebih